Kita bukanlah orang yang jahat, kita bukanlah orang yang kurang rohani, dan kita adalah orang yang dicintai Roh Kudus. Tapi ada 3 kebiasaan yang sering tanpa sadar kita bawa setiap hari, yang sebenarnya Roh Kudus kurang suka. Kebiasaan-kebiasaan itu bukanlah dosa yang besar, bukan perselingkuhan, bukan kejahatan. Mereka adalah cara bertahan hidup yang dulu pernah menyelamatkan kita, tapi sekarang diam-diam sedang mencuri berkat kita satu persatu. Dan Roh Kudus selalu melihat semuanya, tidak menghakimi, tapi cepat atau lambat kita akan merasakan tangannya bekerja, karena Dia terlalu mencintai kita untuk diam saja. Roh Kudus tidak pernah kurang suka kepadamu. Dia hanya kurang suka melihatmu terjebak. Inilah kebiasaan pertama yang Roh Kudus kurang suka. Bersikap semua baik-baik saja. Bayangkan kamu sedang duduk di sebuah ruangan. Di depanmu ada seseorang yang paling bisa kamu percaya di seluruh alam semesta ini. Seseorang yang sudah melihat semua yang pernah kamu sembunyikan. Semua tangisan yang kamu tahan di kamar mandi. Semua keraguan yang kamu tutup dengan kata, "Puji Tuhan." Semua amarah yang kamu paksa tersenyum di atasnya. Itulah Roh Kudus. Dan di hadapan Dia, kamu masih suka bersikap, "Aku baik-baik aja." Ada sesuatu yang menarik dari kalimat itu. Kalimat, "Aku baik-baik aja." Itu bukan kebohongan yang kamu sengaja buat. Ini adalah cara bertahan hidup yang paling cerdas yang pernah kamu bangun. Karena di suatu titik dalam hidupmu, kamu telah belajar bahwa menunjukin tidak baik-baik aja di hadapan orang terasa sangat berbahaya. Mungkin kamu pernah jujur dan orang justru memanfaatkannya. Mungkin kamu pernah menangis dan orang bilang kamu lemah. Maka kamu belajar satu hal. Jangan tunjukkan luka kelemahan itu dan terus berjalan. Dan itu berhasil, tapi untuk sementara waktu. Dan ada masalah kecil. Roh Kudus tidak bisa bekerja di permukaan topeng. Dia tidak bekerja di wajah yang kamu tunjukkan ke dunia. Dia bekerja di ruang yang paling jujur dari dirimu. Dan selama kamu menutup ruangan itu rapat-rapat, pertumbuhan sejati dari Roh Kudus tidak bisa masuk. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Ayat ini bukan bikin takut, ini adalah undangan. Tuhan tidak butuh penampilanmu. Dia tidak perlu kamu terlihat kuat, terlihat tenang, atau terlihat seperti orang Kristen yang sempurna. Dia melihat hatimu, dan Dia masih di sini. Jadi apa yang Roh Kudus kurang suka? Bukan amarahmu, bukan keraguanmu, bahkan bukan kebingunganmu di tengah malam. Yang Dia kurang suka adalah ketika kamu datang kepadanya sambil masih memakai topeng itu. Karena Dia tidak bisa menyembuhkan luka yang tidak kamu akui. Dan tidak bisa mengisi ruang yang kamu pura-purakan sudah penuh. Kejujuran 100% kepada Roh Kudus bukan berarti kamu harus tahu semua jawabannya. Itu hanya berarti kamu berhenti pura-pura baik-baik aja di hadapan pribadi yang sudah tahu kamu tidak baik-baik aja. Dan percaya atau tidak, momen itu, momen ketika kamu akhirnya bilang, "Tuhan, aku lelah, aku tidak tahu, aku takut." Itu bukan momen kelemahanmu. Itu momen paling kuat yang bisa kamu miliki di hadapan Roh Kudus. Dia bisa menyembuhkan, tapi hanya jika kamu mau jujur, bukan sempurna, jujur. Sekarang, jika kebiasaan memakai topeng saja sudah membuat Roh Kudus kurang leluasa, lalu kebiasaan apa yang jauh lebih mengikat dan sering kita pelihara setiap hari tanpa sadar? Kebiasaan menyimpan racun manis, kepahitan, dan dendam. Ada seseorang di hidupmu yang pernah melukaimu. Mungkin bukan satu orang, mungkin banyak,
Dan luka itu setelah sekian lama tidak selalu terasa seperti luka lagi. Kadang ia terasa seperti cerita yang kamu simpan. Cerita tentang siapa yang salah. Cerita tentang siapa yang tidak adil. Cerita yang setiap kali kamu ulangi dalam kepala, memberikanmu sesuatu yang terasa seperti keadilan, terasa seperti menang. Padahal kamu sedang minum racun manis. Ini bukan kiasan. Secara harfiah, setiap kali kamu mengulang skenario bagaimana seseorang telah menyakitimu, otakmu melepaskan hormon stres yang sama seperti saat kejadian itu terjadi pertama kali. Kamu menghidupkan kembali luka itu karena otakmu didesain untuk belajar dari ancaman. Dan menyimpan dendam adalah cara otak berkata, aku tidak mau kesakitan seperti itu lagi. Tapi di satu titik, penjagaan alami dari otak itu berubah menjadi penjara. Dan Roh Kudus, dia menyaksikannya dengan sedih. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ibrani 12 ayat 15. Akar yang pahit, perhatikan kata akar. Akar itu tidak terlihat, akar itu ada di bawah tanah. Kamu bisa tersenyum, kau bisa beribadah, kau bahkan bisa memimpin doa di gereja. Sementara di dalam ada akar yang diam-diam sedang mengambil alih nutrisi batin yang seharusnya membuatmu tumbuh. Kepahitan tidak selalu terlihat seperti amarah. Kadang ia terlihat seperti sinisme. Dia mah emang begitu. Kadang ia terlihat seperti jarak. Kamu tidak membenci siapa-siapa secara langsung. Kamu hanya tidak mau terlalu dekat dengan siapapun. Kadang ia terlihat seperti keengganan untuk berharap, karena berharap pernah menyakitimu. Roh Kudus kurang suka dengan kebiasaan ini bukan karena kamu harus pura-pura tidak kesakitan. Dan bukan karena kamu harus langsung memaafkan seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi karena selama kepahitan itu tinggal sebagai kebiasaan batin, ruangmu untuk menerima hal-hal baru, termasuk kasih karunia Allah, semakin sempit. Memaafkan dalam pandangan Roh Kudus bukan soal memberi si pelaku tiket kebebasan. Memaafkan adalah kamu yang memutuskan untuk berhenti membayar sewa emosi kepada seseorang yang mungkin bahkan sudah lupa apa yang pernah dia lakukan kepadamu. Itu adalah keputusan paling bagus yang bisa kamu buat untuk dirimu sendiri. Memaafkan bukan hadiah untuk orang yang melukaimu. Itu adalah kebebasanmu sendiri yang sedang kamu ambil sendiri. Masa lalu memang menyakitkan. Tapi bagaimana jika masalah utamanya sekarang bukan di masa lalu, melainkan ketakutan kita pada hari esok. Kebiasaan mengambil alih kemudi Tuhan, kecemasan kronis. Kamu adalah orang yang cerdas. Dan justru karena itu, kamu sangat pandai membayangkan semua skenario yang bisa berjalan salah. Sebelum pertemuan penting, kamu sudah bayangkan 10 cara pertemuan itu bisa berakhir buruk. Sebelum pergi ke suatu tempat, kamu sudah buat daftar hal yang harus disiapkan jika semuanya berantakan. Dan ketika berdoa, kamu sangat detail menjelaskan kepada Tuhan semua kemungkinan buruk yang kamu takutkan. Itu adalah otak yang bekerja terlalu keras untuk mencoba menjaga kamu tetap aman. Kata Yunani untuk khawatir dalam Alkitab adalah merimnao, artinya secara harfiah, pikiran yang terbelah dua. Separuh pikiranmu ada di sini, separuhnya lagi sudah berlari ke masa depan yang belum terjadi, mencoba memadamkan kebakaran yang bahkan belum ada apinya. Dan Paulus yang menulis surat dari penjara Romawi di tengah ketidakpastian yang jauh lebih nyata dari kebanyakan kecemasan kita hari ini berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal
keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Perhatikan, Paulus tidak berkata jangan khawatir karena semuanya pasti baik. Dia berkata, alihkan energi yang kamu pakai untuk mengkhawatirkan menjadi doa dengan ucapan syukur. Itu perpindahan neurologis, itu reset kognitif, itu adalah cara Roh Kudus memberikan aksesnya ke dalam sistem syarafmu yang sedang dalam mode bertahan. Dan ada satu hal lagi yang perlu kita jujur tentangnya. Bisa jadi sebagian dari doa kita selama ini bukan doa kepercayaan. Itu adalah doa kecemasan. Kita datang kepada Tuhan bukan untuk menyerahkan kendali, tapi untuk memastikan Dia tahu semua skenario buruk yang kita takutkan. Seperti kita sedang membriefingnya. Dan Roh Kudus dengan lembut ingin berkata, aku udah tahu, aku udah ada di sana sebelum kamu sampai. Aku tidak butuh daftar skenario burukmu. Aku butuh kepercayaanmu. Janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Kalimat Yesus itu bukan instruksi untuk menjadi ceroboh atau tidak terencana. Itu adalah undangan untuk berhenti membawa beban hari esok ke hari ini. Karena kamu tidak diciptakan untuk memikul 2 hari sekaligus. Kecemasan kronis bukan bukti bahwa hidupmu berbahaya. Itu bukti bahwa kamu belum sepenuhnya percaya pada siapa yang memegang hari esokmu. Jika ketiga kebiasaan ini ada di dalam diri kita, topeng, kepahitan, dan kecemasan, bagaimana cara melepaskannya hari ini juga tanpa harus melalui ritual agama yang melelahkan? Resolusi, kebiasaan baru yang Roh Kudus paling suka. Jawaban untuk menstop 3 kebiasaan besar yang baru saja kita bicarakan sangat sederhana. Sampai mudah untuk diremehkan. Bukan ritual 7 langkah. Bukan program doa 40 hari. Jadi kebiasaan yang paling Roh Kudus sukai adalah ini. Ketika kamu lelah, kamu berhenti mencoba menjadi Tuhan atas hidupmu sendiri. Kamu berserah bukan sekali, tapi setiap hari. Dan ada satu jebakan yang perlu kita hindari dulu. Jebakan bernama penyerahan musiman. Hanya berserah saat krisis, lalu kembali ke mode kontrol saat tenang. Dalam jangka panjang, menghasilkan siklus emosional naik turun, kelelahan spiritual, dan ilusi bahwa anugerah hanya untuk saat darurat. Kamu mungkin pernah mengalaminya. Saat semuanya berantakan, kamu datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu serahkan segalanya. Dan ada kedamaian yang luar biasa masuk. Tapi kemudian keadaan membaik dan perlahan tanpa disadari kamu ambil kembali kemudinya. Kamu mulai mengatur lagi, merencanakan lagi, mengkhawatirkan lagi. Dan siklus itu berulang. Karena penyerahanmu hanya terjadi saat darurat, bukan sebagai kebiasaan harian. Bayangkan tubuhmu, sistem sarafmu seperti mesin yang sudah terlalu lama berjalan dalam mode waspada, mode bertahan, mode perang. Dan setiap hari kamu melakukan penyerahan harian. Itu seperti menekan tombol reset. Bukan sekali seumur hidup, tapi setiap pagi, setiap saat ketika kamu mulai merasakan kecemasan itu, datang lagi. Ini yang para ilmuwan sebut sebagai neuroplastisitas, dan ini yang Alkitab sudah ajarkan ribuan tahun sebelumnya. Berhentilah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur 46 ayat 11. Berhentilah dalam bahasa aslinya. Hentikan aktivitasmu. Lepaskan, pasrahkan. Ini bukan kelemahan.
Ini adalah pengakuan strategis bahwa kamu akhirnya berhenti berperang melawan gravitasi kasih karunia yang justru dirancang untuk menopangmu. Berserah bukan berarti kamu kalah. Berserah kepada Roh Kudus berarti kamu akhirnya menghentikan pertempuran yang tidak pernah seharusnya kamu lakukan sendirian. Dan ketika kamu melakukan itu secara konsisten, sesuatu mulai berubah. Bukan karena keajaiban instan, tapi karena kamu sedang membangun ritme biologis dan rohani yang baru. Kedamaian bukan lagi tujuan yang kamu kejar dari jauh. Kedamaian menjadi ritme hidupmu. Penyerahan harian bukan tanda iman yang lemah. Itu adalah latihan harian untuk menjadi orang yang tahu bahwa dia tidak harus menanggung semuanya sendiri. Jika hari ini ada sesuatu yang bergerak di dalam hatimu saat mendengar ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah Roh Kudus yang sudah mengetuk, yang sudah menunggu, dan yang tidak akan pernah memaksamu. Dan jika kamu mau hari ini di tempat kamu berada sekarang, bisakah kita lakukan sesuatu yang sederhana bersama? Kita tidak perlu berkata-kata yang sempurna. Yang kita butuhkan hanya kejujuran. Katakanlah, Tuhan, aku datang bukan dengan topeng hari ini. Aku lelah memakai topeng itu. Aku datang dengan luka yang masih ada, dengan kepahitan yang kadang masih terasa, dengan kecemasan yang masih muncul bahkan setelah aku berdoa. Dan hari ini aku memilih untuk berhenti berpura-pura semuanya sudah baik. Aku memilih untuk jujur di hadapanmu. Tolong ambil semua yang terlalu berat untuk aku tanggung. Tolong masuk ke ruang-ruang yang selama ini aku tutup. Dan ajar aku untuk berserah. Bukan sekali, tapi setiap hari. Aku percaya Engkau lebih tahu apa yang terbaik untukku. Dan hari ini aku memilih untuk berhenti berperang melawan kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau kamu baru saja mengucapkan doa itu atau bahkan hanya mendengarnya dengan sepenuh hati dari dalam hatimu, ketahuilah ini, Roh Kudus tidak pernah menolak orang yang datang dengan tangan terbuka dan hati yang jujur. Tidak pernah. Dan perubahan yang kamu rindukan itu mungkin tidak terjadi dalam sehari. Tapi proses itu sudah dimulai hari ini di sini olehmu yang memilih untuk berhenti berpura-pura. 3 kebiasaan, 1 solusi, dan kamu tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Yang perlu kamu mulai lakukan adalah mengenali kapan topeng itu mulai naik, kapan kepahitan itu mulai berbicara, kapan kecemasan itu mulai mengambil alih, dan memilih setiap kali itu terjadi untuk kembali ke penyerahan harian. Kamu bukan orang yang harus menanggung semua ini sendirian. Roh Kudus ada di sini. Dia tidak pergi kemana-mana. Dan Dia yang sudah melihat segalanya masih memilih untuk tetap tinggal. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kamu adalah permata yang sedang dalam proses. Dan proses itu di tangan Roh Kudus tidak pernah sia-sia. Haleluya. Amin.